Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, pada hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat aljabar serta operasi aljabar, yaitu perkalian dan pembagian. Kita melanjutkan materi sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Baik. Sifat-sifat aljabar yang pertama, ada sifat komutatif. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk perkaliannya, A kali B sama dengan B kali A. Berikutnya adalah sifat asosiatif. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar dengan bentuk yang berbeda. Misalkan di sini A ditambah B ditambah C. Ada kurung buka dan kurung tutup di A plus B. Ini akan sama dengan A plus kurung buka B plus C kurung tutup. Untuk perkaliannya, kurung buka A kali B kurung tutup A kali C akan sama dengan A kali kurung buka B kali C kurung tutup. Jadi perbedaan di sifat asosiatif pada kurung buka dan kurung tutupnya bisa digeser. Kemudian sifat distributif. Sifat distributif ini merupakan sifat yang mengandung operasi perkalian, kemudian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C dalam penjumlahan. Kurung buka dan kurung tutupnya pada penjumlahan. Apabila kasusnya kurung buka dan kurung tutupnya yang di dalam kurung adalah B kurangi C, maka di sini A kali kurung buka B kurangi C kurung tutup sama dengan kurung buka A kali B kurangi kurung buka A kali C kurung tutup dalam pengurangan. Ini distributif, bisa dalam penjumlahan dan bisa dalam pengurangan. Baik, mahasiswa semua, selanjutnya adalah perkalian aljabar. Perkalian aljabar di sini melanjutkan dari materi sebelumnya yang tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. A. Perkalian aljabar dasar. Pertama, perkalian variabel dengan konstanta. Jenis ini dilakukan dengan mengalihkan koefisien variabel dengan konstanta yang dikalikan. Misalkan AX kali B sama dengan A kali B, di sini kurung buka A kali B kurung tutup X. X di sini menyatakan variabel. A koefisien, karena ini bersama dengan variabel, ini koefisien. Kemudian B adalah konstanta. Jadi kita bisa mengalihkan A kali B di sini bersamaan, kemudian X di luar dalam kurung. Baik. Berikutnya contoh 6X kali 5 sama dengan 6 kali 5. Ini di dalam kurung X kali X. Sama dengan adalah 30X. Baik. 2. Perkalian antar variabel. Perkalian ini dilakukan dengan menghitung perkalian koefisien, lalu dilanjutkan dengan mengalih variabelnya. Perkalian variabel yang sama dapat ditulis dalam bentuk pangkat, misalnya Z kali Z sama dengan Z kuadrat. Misal AX kali BY sama dengan A kali B kurung buka A kali B kurung tutup XY, ini di luar variabelnya. Oke, 3A kali 5B sama dengan kurung buka 3 kali 5 kurung tutup AB sama dengan 15 AB.
2Y kali 3Y sama dengan 2 kali 3 kurung buka 2 kali 3 kurung tutup Y kuadrat. Ini variabelnya sama dengan 6Y kuadrat. Catatan, untuk perkalian antar variabel ini berbeda dengan penjumlahan. Untuk penjumlahan, syaratnya variabelnya harus sama atau sukunya harus sejenis, sehingga bisa berlaku seperti ini. Kalau misalkan variabelnya berbeda, tidak bisa dijumlahkan, atau sukunya berbeda atau tidak sejenis, tidak bisa dijumlahkan. Jadi untuk perkalian bisa, tetapi untuk penjumlahan tidak bisa. Baik, berikutnya 3. Perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Cara perkalian bentuk aljabar dengan konstanta adalah dengan menggunakan sifat distributif perkalian untuk memperluas proses perhitungan. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan, nanti akan dirubah tandanya. Oke, A kali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan A kali B ini di dalam kurung ditambah kurung buka A kali C kurung tutup. A kali kurung buka B kurangi C kurung tutup sama dengan A kali B dalam kurung ditambah ini minnya nanti di sini A kali min C. Oke, contohnya 3 kali kurung buka 2X ditambah 3Y sama dengan 3 kali 2X dalam kurung ditambah kurung buka 3 kali 3Y kurung tutup. Dan ini 6X, ini adalah 9Y. Baik. Berikutnya, perkalian aljabar berpangkat. Perkalian variabel berpangkat. Cara perkalian bentuk aljabar ini, pangkat tiap variabel yang sama dijumlahkan. AY pangkat M kali BY pangkat N sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup Y pangkat M ditambah N. Karena apa? Karena variabelnya sama-sama Y. Jadi pangkatnya bisa kita jumlahkan. Y menyatakan variabel, A dan B menyatakan nilai masing-masing koefisien dari Y. M dan N menyatakan nilai masing-masing pangkat. Di sini contoh, 3Z kuadrat kali 5Z sama dengan 3 kali 5, 15. Kemudian kurung buka untuk Z kuadrat kali Z sama dengan 15 kurung buka Z. Ini karena sama variabelnya, yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1, kita bisa jumlahkan Z pangkat 2 tambah 1 sama dengan 15 Z pangkat 3. Baik, berikutnya perpangkatan variabel berpangkat. Dalam konsep perpangkatan ini, pangkat variabel akan dikalikan dan nilai koefisien dipangkatkan biasa. Contohnya, 3Y kuadrat. Kurung buka 3Y kuadrat, kurung tutup pangkat 3, sama dengan 3 pangkat 3, dikalikan Y pangkat 2 kali 3. Baik, sama dengan 3 pangkat 3, 27, Z pangkat 2 kali 3 sama dengan 6. 27 Z pangkat 6. Jadi kalau perpangkatan seperti ini tidak dijumlah tapi kita kalikan 2 pangkat 3. Untuk C, perkalian antar bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar dilakukan dengan perluasan kurung atau expansion of bracket, yaitu dengan melakukan perkalian satu-satu tiap suku antar bentuk aljabar di dalam kurung. Yang pertama, perkalian bentuk aljabar dengan variabel. Cara perhitungan bentuk aljabar dengan variabel yaitu menggunakan sifat distributif. Contohnya,
6Y kali kurung buka 3Z kurangi 7Y kurung tutup, ini akan sama dengan menggunakan sifat distributif 6Y kali 3Z ditambah 6Y kali kurung buka min 7Y kurung tutup sama dengan 18YZ kurangi 42 min 42 karena di sini minus min 42 6 kali min 7 kali Y kuadrat karena sama-sama pangkatnya 1, ini pangkatnya 1, kalau dikalikan jadinya 1 tambah 1 Y pangkat 2. Oke, berikutnya kedua, perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Perkalian ini dengan memperluas bentuk menjadi perhitungan satu-satu tiap suku antar bentuk aljabar. Misalkan A kurung buka A ditambah B kurung tutup kali kurung buka C ditambah D kurung tutup akan sama dengan A kali kurung buka C ditambah D tambah di sini dari sini ditambah B kali kurung buka C ditambah D kurung tutup sama dengan A kali C ditambah A kali D ditambah B kali C ditambah B kali D atau BD. Oke, kita ke contoh. Misalkan di sini kurung buka 2Y ditambah 3Z kurung tutup dikalikan kurung buka min 4Y ditambah 7Z kurung tutup. Berarti di sini kita bisa mengalihkan 2Y kali min 4Y ditambah 2Y kali 7Z ditambah 3Z kali min 4Y ditambah 3Z kali 7Z. Baik, kita kalikan nih hasilnya min 8Y kuadrat karena ini pangkat 1 sama-sama pangkat 1 kita jumlahkan. Kemudian ditambah 2Y kali 7Z 14YZ ditambah ini min 12 ZY ditambah 3Z kali 7Z 21Z kuadrat. Oke, di sini karena ini sama kita bisa jumlahkan antara 14YZ ditambah minus 12YZ karena di sini berlaku komutatif YZ sama dengan ZY. Berarti di sini 14 kurangi 12 sama dengan 2YZ tambah 21Z kuadrat. Baik, berikutnya ketiga, perluasan kurung perkalian bentuk aljabar. Perkalian ini memperluas operasi bentuk aljabar dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan distributif setiap kurung satu-satu dari awal hingga akhir. Misalkan A kali B ditambah C kali kurung buka D ditambah E ditambah F kurung tutup sampai tak terhingga. Ini berarti kita satu persatu. Dari sini A kali B ditambah A kali J. Kemudian kita tuliskan ulang di sini. Kemudian AB kali D, AB kali E, AB kali F, ditambah AC kali D, ACD, AC kali E, ACE, ditambah ACF. Ini di sini bisa saja misalkan kurung buka G ditambah H ditambah I ditambah J ditambah K kurung tutup. Berarti kita lakukan satu persatu dari depan terlebih dahulu, baru berikutnya. Oke. Berikutnya adalah pembagian aljabar. Pembagian aljabar adalah operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Yang pertama, dasar operasi pembagian aljabar. 1. Pembagian variabel dengan koefisien. Misalkan AY bagi B, di sini Y-nya variabel, AY bagi B berarti kita konstanta bagi B, A bagi B,
kurung buka A bagi B kurung tutup Y. Oke. 2. Konsep perpangkatan untuk variabel sejenis. Misalkan Y pangkat M bagi Y pangkat N, ini variabelnya sama dengan Y pangkat M kurangi N, jadi dikurangi. Kalau di perkalian dijumlahkan, kalau di pembagian ini Y adalah variabel sejenis, M dan N adalah pangkat masing-masing. Yang ketiga, pembagian beda variabel. Misalkan X bagi Y sama dengan, kita tetap tuliskan X, kemudian Y, ini karena di bawah posisinya X per Y, kita ke atas Y pangkat 0 min 1. Karena pada dasarnya X per Y atau 1 per Y itu sama dengan 1 itu adalah Y pangkat 0, kemudian Y yang di bawah dipindah ke atas jadi 0 min 1, atau sama dengan X Y pangkat min 1. Baik, contoh 2X bagi Y, karena ini beda variabel, kita tuliskan 2X Y pangkat min 1. Oke. Operasi pembagian aljabar berpangkat. Pertama, pembagian aljabar sederhana. AX pangkat M dibagi B X pangkat N sama dengan, kita A bagi B, kita kemudian kali X pangkat M kurangi N. Contoh, 15X pangkat 6 dibagi 3X pangkat 3 sama dengan 15 bagi 3 kali X, di sini 6. X pangkat 6, karena ini pembagian, jadinya X pangkat 6 kurangi 3, karena ini letaknya di bawah kalau dituliskan bilang penyebut ya, 15X pangkat 6 per 3X pangkat 3. Jadi karena pembagian kita tuliskan 6 kurangi 3 sama dengan 15 bagi 3, 5 X pangkat 6 kurangi 3 pangkat 3. Baik. Pembagian bentuk aljabar dengan tanda kurung. Penyelesaian pembagian bentuk aljabar dalam kurung caranya hampir sama dengan perkalian bentuk aljabar dalam kurung, yaitu dengan perluasan kurung. Hanya saja operasi pembagian tidak mempunyai sifat pertukaran atau komutatif, jadi tidak bisa atau tidak memiliki sifat komutatif, sehingga perluasan hanya berlaku saat bentuk aljabar dalam kurung berada di kiri atau menjadi elemen yang dibagi. Misalkan di sini 4X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat Z dibagi 2X. Jadi ini sebelah kiri boleh pembagiannya seperti ini, 4X pangkat 3 bagi 2X ditambah di sini minus 2X kuadrat Z bagi 2X sama dengan 2X kuadrat min X Z. Ini bentuk aljabarnya, aljabar dalam kurung sebelah kiri. Kalau aljabar dalam kurungnya sebelah kanan tidak berlaku, karena tidak berlaku sifat komutatif. Pembagian aljabar lebih dari satu. Karena sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku pada operasi pembagian, maka penyelesaian pembagian aljabar harus dihitung dari depan atau dari kiri terlebih dahulu secara runtut. Contohnya, 12X pangkat 3 YZ pangkat 2 dibagi 3XY dibagi 2Z. Kita berarti menghitungnya dari sini dulu. 12 bagi 3, kemudian X pangkat 3 YZ kuadrat dibagi XY, karena ini sama variabelnya berarti ini X pangkat 3 kurangi 1, ini 1, kemudian Y pangkat 1 kurangi 1, kemudian Z kuadrat. Kita tuliskan di sini 2Z. Ini diselesaikan dulu sebelah kiri, 12 bagi 3, 4. Kemudian kita tuliskan 2 di sini bagi 2. Kemudian ini operasi pembagian variabel yang sama Z, nanti berarti
2 kurangi 1. 2 kurangi 1, ini pangkatnya 0, ini pangkatnya 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2x kuadrat kali z pangkat 1. Karena y pangkat 0 sama dengan 1. Jadi tidak kita tuliskan y di sini, karena ini sama dengan 1. Kemudian berikutnya, bentuk pecahan dari operasi pembagian aljabar. Bentuk pembagian aljabar dapat diubah menjadi bentuk pecahan, dan ini memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai konsep aljabar dan perpangkatan. Yang pertama, bentuk dasar. Contoh, 5x pangkat 3y dibagi atau dituliskan per x sama dengan 5x pangkat 3y bagi x sama dengan 5x pangkat 3 kurangi 1 y sama dengan 5x kuadrat y. Pangkat negatif di pembilang dan pangkat positif di penyebutnya. Ini Mas semua bisa berikan contohnya nanti ya. Diberikan contoh pangkat negatif di pembilang. Di sini nanti pangkat negatif berikan contoh. Kemudian nantinya hasilnya akan menjadi pangkat positif di penyebut. Coba nanti ya, berikan contohnya. Terima kasih, mungkin itu materi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.